Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Semoga pelajaran pada hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Pada hari ini kita akan mempelajari kisah Rasul, yaitu kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam merupakan seorang nabi dari Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan pada Nabi Musa alaihi salam yaitu kitab Taurat yang berisi tentang 10 firman Allah Subhanahu wa taala. Di antara mukjizat Nabi Musa alaihi salam yaitu tongkat yang dapat berubah menjadi ular dan dapat membelah laut merah. Nabi Musa hidup pada zaman Raja Fir'aun yang sangat kejam, terkenal sombong dan mengaku dirinya Tuhan. Suatu ketika Fir'aun bermimpi. Dalam mimpinya, api yang datang dari negeri Baitul Maqdis dan membakar negeri Mesir kecuali rumah-rumah orang Bani Israel. Para tukang sihir Raja Fir'aun semuanya berkumpul dan menafsirkan mimpi Fir'aun bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan membinasakan kekuasaannya. Dengan kekhawatiran ini, maka Raja Fir'aun memerintahkan kepada pasukannya untuk membunuh bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel pada saat itu. Pada masa itu bertepatan dengan kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala melindungi Nabi Musa dengan memberikan ilham kepada ibu Nabi Musa alaihissalam agar anaknya dimasukkan ke dalam peti dan kemudian dihanyutkan ke sungai Nil. Nabi Musa kecil diselamatkan oleh seorang wanita yang bernama Siti Asiyah, yang tidak lain istri Raja Fir'aun. Melihat anak itu, Fir'aun menjadi marah. Dengan bujukan istrinya, akhirnya Fir'aun dapat menerima anak tersebut. Kisah Nabi Musa alaihissalam yang dihanyutkan ke sungai Nil Allah tuliskan dalam surat Al-Qasas ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa idza hifti 'alaihi fa'alkihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia Musa, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari Rasul. Surat Al-Qasas ayat 7. Ketika Nabi Musa alaihissalam kecil menangis karena kehausan, Asiyah memerintahkan untuk mencari ibu susu bagi bayi itu. Setiap wanita yang datang untuk menyusuinya, Musa menolaknya. Sehingga datanglah seorang wanita yang bernama Yukabat, yang tidak lain adalah ibunda dari Nabi Musa alaihissalam. Sehingga bertemulah ibunda Nabi Musa dengan putranya, dan Musa kecil disusui dengan ibunya.
Kisah ini terdapat dalam surat Al-Qasas ayat 13. Maka kami kembalikan Musa kepada ibunya supaya senang hatinya dan tidak berduka cita, dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nabi Musa bersama Nabi Harun saudaranya mulai mendakwahi Raja Fir'aun. Pada saat itu Nabi Musa alaihissalam datang ke kerajaan Fir'aun bersama Nabi Harun alaihissalam. Raja Fir'aun menyambut dengan kesombongannya mengaku dirinya sebagai Tuhan. Di hadapan Fir'aun, satu persatu tukang sihirnya melemparkan tali yang berubah menjadi ular yang kecil yang siap menyerang Nabi Musa alaihissalam. Dengan kekuatan dan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya. Seketika itu tongkat itu menjadi ular besar yang memakan ular-ular kecil itu sampai habis. Dengan peristiwa tersebut, para tukang sihir Fir'aun meyakini bahwa ini bukanlah sihir dan meyakini bahwa ini kekuatan dari Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Maka para tukang sihir Fir'aun beriman kepada Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun menjadi marah dan akan membunuh Nabi Musa alaihissalam beserta para pengikutnya. Nabi Musa dan kaumnya pergi menyelamatkan diri. Akan tetapi Fir'aun mengetahui kepergian Nabi Musa alaihissalam dengan kaumnya. Fir'aun dengan bala tentaranya sudah siap untuk mengejar Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya. Sampailah di tepi Laut Merah. Saat itulah Allah memerintahkan untuk memukul tongkatnya ke laut dan terbelahlah menjadi jalan untuk Nabi Musa dan kaumnya untuk menyeberangi lautan. Ketika Fir'aun mengejar Nabi Musa alaihissalam melewati jalan laut tersebut, Nabi Musa dan kaumnya sudah sampai di tepi pantai. Sedang Fir'aun dan tentaranya masih berada di tengah lautan. Dengan izin Allah, mengetuk kembali tongkatnya ke lautan dan menyatu kembali. Fir'aun dan tentaranya semuanya tenggelam di tengah lautan. Dengan kekuasaannya, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan jasad Fir'aun sampai sekarang untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang yang sesudahnya. Tertulis dalam surat Yunus ayat 92, maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.